Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru sabrani, sabrun ala ma takrah, wa sabrun ala ma tuhibbu. Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sabar itu ada dua, bersabar terhadap hal yang engkau benci dan bersabar terhadap apa yang engkau cintai. Sudah menjadi sunnah kehidupan bahwa hidup selalu dikelilingi oleh hal-hal yang kita cintai dan kita benci. Itu semua akan berlaku sampai kita menutup mata. Belum tentu yang kita senang itu baik untuk kita, dan belum tentu yang kita benci itu buruk untuk kita. Hanya Allah sebaik-baiknya penilai mana yang baik dan mana yang buruk. Tugas kita hanya mengira-ngira saja dan berusaha untuk mendapat kebaikan untuk kita. Selanjutnya, kemudian kita serahkan keputusan akhirnya kepada Allah. Kita perlu bersabar terhadap hal-hal yang tidak kita sukai. Kita perlu bersabar terhadap hal-hal yang tidak kita sukai, seperti kemiskinan, kebodohan, penyakit, tingkah laku buruk pasangan atau suami istri dan anak-anak kita. Sabar terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan adalah dengan berbuat sesuatu padanya. Sabar menghadapi kemiskinan, ya dengan berusaha dan bekerja. Sabar melawan kebodohan, ya dengan terus-menerus belajar sepanjang hayat. Sabar terhadap rasa sakit, ya dengan mengobatinya. Dan sabar terhadap perilaku buruk pasangan, suami atau istri, dan anak-anak kita adalah dengan terus-menerus mentarbiyah dan mendidik mereka tanpa pernah mengenal rasa putus asa. Selain itu, kita juga harus bersabar terhadap hal-hal yang kita sukai, seperti kecantikan, kekayaan, ketampanan, kecerdasan, kesehatan, dan lain-lainnya. Sabar terhadap kecantikan dan ketampanan adalah berusaha menjaga diri dari mengumbar aurat dan menjual diri dengan harga yang murah dan tidak membangga-banggakan kecantikan dan ketampanannya. Justru itu dijadikan sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika diberikan harta berlimpah adalah menggunakan harta itu di jalan kebaikan. Tidak menyia-nyiakannya, tidak boros dan tidak pelit untuk mendermakannya di jalan yang benar. Inna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yaqul ubtulina bidzarra fasobarna wabtulina bisarra falam nasbir. Abdurrahman bin Auf berkata, ketika kami diuji dengan kemiskinan, kami bisa bersabar. Dan ketika kami diuji dengan kekayaan, kami tidak bisa bersabar. Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang sahabat yang sangat kaya. Kekayaan inilah yang sering mendatangkan bahaya dan madarat, bukan kefakiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Banyak manusia yang berhasil ketika diuji dengan kemiskinan, tapi sedikit yang sadar ketika ia diuji dengan kekayaan dan kesuksesan. Lalu ia akhiri kehidupannya dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Sabar diberikan kecerdasan adalah dengan mencerdaskan umat dengan ilmu yang bermanfaat. Kecerdasannya tidak digunakan untuk mempertontonkan kecerdasannya di hadapan khalayak agar ia terlihat semakin cerdas dan selainnya bodoh. Kecerdasannya tidak digunakan untuk menipu dan untuk menyesatkan manusia. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, ketahuilah bersabar terhadap yang kita senangi lebih membutuhkan kekuatan dibandingkan bersabar terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan kehadirannya. Warada fil ayat asyarifah wa riwayat al-manqulah anil ma'sumin alaihissalam ma yakfilid dilalah ala ahamiyati sabri wa taurid sabat min ajlil usul ila sa'adah wal falah. Melalui banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Baginda Nabi menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kesabaran dan ketabahan demi memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan. Banyak sekali kita menyaksikan peristiwa dan kejadian yang mengenaskan dan menyakitkan dalam hidup kita. Kemudian berusaha semampu mungkin untuk tetap bersabar dan tetap tabah menghadapi semua penderitaan itu. Sering kita menghadapi kesulitan dan kesukaran dalam perjalanan hidup kita. Namun kita tetap bersabar dan tabah meskipun terasa pahit. Mengapa? Karena kita tahu untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan tidak mungkin tanpa kesabaran dan ketabahan. Tanpa kesabaran dan ketabahan, justru kita akan menemui hal-hal buruk, terjatuh dalam kondisi-kondisi yang lebih menyakitkan dan membawa penyesalan. Jika semua tindakan kita berjalan sesuai dengan apa yang kita sukai dan sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan kita, jika semua tindakan kita berjalan sesuai dengan apa yang kita sukai dan sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan kita, dan kita bisa menghindar dari hal-hal yang merugikan kita, kehidupan kita pun dapat berjalan dengan mudah tanpa kesulitan. Maka kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang hanya ada dalam dunia binatang dan tumbuhan, bukan kehidupan manusia. Kehidupan tanpa masalah, tanpa kesulitan, tanpa ujian, hanya ada dalam dunia binatang, tidak dalam dunia manusia. Kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang hanya ada dalam dunia binatang dan tumbuhan, bukan kehidupan manusia. Kehidupan manusia berbeda dengan kehidupan makhluk yang lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tabiat kehidupan manusia berbeda dari makhluk lainnya. Makhluk lain bergerak secara alami dalam tatanan Allah yang sudah baku. Namun sifat kehidupan manusia berbeda dari makhluk lainnya. Ia mengalami banyak masalah yang tidak dihadapi makhluk lain dalam hidupnya. As-sabru ala ma takrah. Bersabarlah dengan apa yang kamu benci. Kita mengalami banyak hal di mana kita tidak menyukai, tapi hal itu membawa kebaikan pada kita. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat yang mulia ini adalah salah satu prinsip penting. Tidak hanya pada tingkat untuk urusan akhirat dan kehidupan abadi setelah kematian, tapi juga pada tingkat kehidupan duniawi. Seorang anak yang menolak untuk minum obat yang diperlukan karena rasanya pahit, dia tentu membencinya. Anak itu taunya obat itu rasanya pahit, padahal obat itu untuk kesembuhan dirinya. Atau anak lebih suka bermain daripada belajar. Apakah dia tahu manfaat belajar yang sebenarnya? Apakah anak yang menghabiskan waktunya untuk bermain mengetahui seperti apa masa depannya jika terus-menerus bermain dan menolak untuk belajar? Dan masih begitu banyak contoh yang menunjukkan betapa banyaknya orang hanya memperhatikan saat sekarang ini tanpa memperhatikan dan memikirkan masa depan.